Hai Ghostimates, this is Ghost. Gosipan seram terkini. Gue Fadli. Dan gue Clara akan membawakan informasi mengenai hal-hal seram untuk Ghostimates semua. By the way, Fad, baju lo hari ini beda banget ya? Yes, karena spesial dengan judul episode kita kali ini. Berarti sesuai sama film horor yang baru itu ya? Ivana bukan sih? Ya, bener banget. Lo udah nonton belum, Klat? Udah dong. Kalau Ghostimates gimana? Udah pada nonton belum nih? Pastinya mereka juga penasaran kan? Yuk, kita kulik bareng-bareng film Ivana. この家にいる者は全員捕らえろ。お前は今夜俺の国で死ぬんだよ。 Penghuni panti yang lain pada kemana? Kalau lagi lebaran, emang sebagian banyak yang pulang. Sini Ambar. Nih salam dulu nih. Kamu buta? Masih bisa lihat, tapi nggak sejelas orang lain nih. Dika. Ambar! Ini apa ya? Ini patung kan? Semenjak mata Ambar dioperasi, Ambar jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Ada sumur seram Deka di belakang. Masa sih? Semalam tiba-tiba aku dengar lagu Belanda itu dari intercom. Terus aku lihat ada perempuan Belanda itu di dapur. Kamu siapa? Kak, kayaknya patungnya gerak, Kak. Diri. Lo yang bawa patung itu masuk ke sini kan? Gua ngapain bawa begituan? Ayo cepetan, ayo cepat. Dia hilang ada. Ambar. Itu kenapa, Ambar? Ivana merupakan sebuah film horor yang diadaptasi melalui novel karya Risa Saraswati. Film ini diproduksi oleh MD Pictures dan Big House Film yang disutradarai oleh Kimo Stambul. Dalam film tersebut, tepatnya tahun 1993, terdapat dua kakak beradik bernama Ambar dan Dika. Ambar dan Dika kembali ke panti asuhan karena orang tuanya telah tiada. Ambar merupakan seorang perempuan yang memiliki gangguan penglihatan sehingga ia dapat melihat hal-hal yang berhubungan dengan kejadian supranatural. Singkatnya, Ambar dan Dika menemukan ruang bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah patung tanpa kepala yang diselimuti oleh kain. Patung tersebut bernamakan Ivana, hantu perempuan asal Belanda. Berbagai kejadian aneh pun kerap menyelimuti panti asuhan tersebut. Kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Ambar pun kerap mengganggu dirinya karena kehadiran dari Ivana. Nah, itu kan tadi garis besar dari filmnya ya, Fat. Sedangkan sosok dari Ivana sendiri belum kita bahas nih. Jadi, siapa sih Ivana itu? Oh iya juga ya, Clara. Yuk langsung aja kita bahas tentang sosok Ivana. Ivana berasal dari keluarga Van Dijk yang berasal dari Belanda. Lalu ia pindah ke Indonesia sejak Ivana masih kecil. Keluarga Van Dijk merupakan keluarga yang mengagumi dan berhubungan baik dengan orang Indonesia. Namun, hal tersebut membuat keluarga Van Dijk dibenci oleh orang Belanda karena dianggap sebagai pengkhianat.
Sehingga Ivana dan juga adiknya Dimas mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan di sekolah. Singkat cerita, Dimas, adik daripada Ivana, menyukai salah satu wanita Belanda bernama Elisabeth. Namun, kisah cintanya kandas dikarenakan ayah dari Elisabeth tidak setuju tentang cinta mereka. Terlebih lagi, ayah Elisabeth adalah petinggi daripada militer Belanda. Dan mendengar kabar tersebut, akhirnya ayah Elisabeth mengutus seluruh pasukannya untuk membunuh Dimas. Kematian Dimas membuat ibu dari Ivana jatuh sakit hingga meninggal. Setelah kepergian istrinya, ayah Ivana pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hal tersebut membuat Ivana marah dan berniat untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Elisabeth dan juga orang Belanda lainnya. Sehingga Ivana mengatakan, setiap tetes dari diri saya tidak akan membuat hidup kalian tenang. Hal tersebut menjadi ciri khas dari Ivana. Kisah balas dendam Ivana pun berlanjut. Ivana rela menjadi wanita penghibur bagi para tentara untuk mendapatkan informasi mengenai Belanda. Dan singkat cerita, ia bertemu Matsuya, jenderal daripada tentara Jepang. Matsuya berkata kepada Ivana bahwa ia berjanji akan melindunginya. Namun, tragisnya, Ivana justru dikhianati dan bahkan dipenggal kepalanya. Ini sih benar-benar miris banget sih Ghosty Mates, karena dendamnya berujung dikhianati. Tapi Ghosty Mates tahu nggak sih, kenapa Teresa bisa sampai nulis buku mengenai Ivana? Jadi singkat cerita, Teresa pernah membuat suatu music video klip, di mana dalam pembuatan tersebut, ia bertemu dengan sosok Ivana. Menurut Teresa, Ivana adalah sosok yang agresif, galak, dan bahkan ia adalah pemarah. Dan hal itulah yang menyebabkan mengapa Teresa ingin mencari tahu mengenai Ivana. Setelah ditelusuri, ternyata Ivana marah karena Teresa telah berteman dengan Elisabeth selaku musuh dari Ivana. Nah, gimana nih menurut Ghosty Mates tentang kisah Ivana kali ini? Kalau menurut gue, kisah ini miris banget sih. Tapi kalau menurut lo gimana, Bar? Menurut gue, kisah ini adalah kisah paling sedih sifat waktu pas pertama kali gue nonton filmnya. Dan gak berasa ya, udah di penghujung episode Ghosty. Tetap pantengin Ghost supaya kalian makin bertambah informasi seputar gosipan seram terkini. Nah, daripada kalian gabut untuk nungguin Ghost, mendingan kalian nonton dulu deh Kulik-Kulik besok jam 7 malam hanya di channel YouTube WMN TV. Ghost Always around.